Oke, zaman sekarang tahun 2021 sebagian besar dari kita udah berpindah dari headset kabel kayak gini ke headset yang kayak gini atau kalian sebutnya mungkin True Wireless Stereo atau disingkat TWS dengan konektivitas Bluetooth. Dan kalau sekarang di tahun 2021 headset kabel kayak gini masih beredar dengan harga yang cukup mahal, bakalan beli atau skip? Buat kita yang lahir tahun 90-an atau bisa disebut mau masuk ke umur parubaya bakalan familiar sama ini barang. Jadi namanya ini headset. Kenapa namanya headset? Karena jadi satu sama mikrofonnya. Jadi selain untuk mendengarkan musik, kita juga bisa menggunakan headset ini untuk teleponan. Nah, biasanya masalah yang terjadi saat kita gunakan headset pasti kayak gini, ruwet atau kusut, bisa disebut kayak gitu. Jadi kurang praktis aja saat pengen gunain untuk dengerin musik atau misalnya kita pengen dengerin musik sambil olahraga. Nah, biasanya juga masalah yang sering terjadi bakalan nemuin mati sebelah. Jadi yang satu hidup, yang satu mati atau mungkin putus sebelah karena teman kita iseng atau mungkin kecerobohan kita pribadi. Jadi masalahnya juga banyak banget. Apalagi di tahun-tahun sekarang beberapa brand smartphone tuh lagi gencar banget untuk menghilangkan port audio 3,5 mm-nya. Jadi keberadaan headset kayak gini tuh semakin dipertanyakan untuk eksistensinya, bakalan tetap lanjut atau enggak. Dan bakalan tergantikan dengan banyaknya brand yang berlomba-lomba untuk memproduksi TWS atau True Wireless Stereo dengan konektivitas Bluetooth. Emang sih kerasa simple, elegan, rapi aja, misalnya kita mau bawa kemana-mana juga nggak ribet, tapi dengan beberapa konsekuensi. Seperti baterainya yang cepat habis, misalnya kita harus ngecas. Terus biasanya kalau kita punya TWS itu bakalan terpisah antara satu dengan yang lain, jadi gampang hilang. Apalagi untuk beberapa TWS yang punya ukuran sangat kecil. Tapi kalau dari segi fungsi emang kerasa sama. True Wireless Stereo atau headset kabel ini sama-sama bisa buat dengerin musik, nonton film, atau bahkan buat main game. Tapi kalau kalian tahu, buat para pengguna TWS pasti familiar sama yang namanya delay. Karena konektivitasnya Bluetooth atau nirkabel pastinya ada delay. Sedangkan untuk headset kabel kayak gini, bakalan dijamin nggak ada delay kayak yang bakal kita review di video kali ini, yaitu Baseus H08. Harganya emang nggak kerasa murah sama sekali atau kurang bersahabat di kantong kita. Harganya 500 ribuan. Kedengeran mahal memang, tapi coba deh kita lihat lagi. Untuk kemasannya emang selling point utamanya di bagian depan tertulis untuk main game. Dan katanya fitur utamanya adalah virtual 3D sound. Nah, kenapa semakin yakin kalau headset kabel ini ada untuk menunjang kegiatan bermain game kita kalau dibanding beberapa True Wireless Stereo yang punya selling point yang sama, misalnya punya gaming mode atau bahkan low latency delay. Ya, menurutku itu hanya gimmick semata karena setahu saya kalau kita menggunakan konektivitas nirkabel atau Bluetooth bakalan tetap kerasa delay meskipun minim banget, dan delay tersebut bakalan ganggu banget apalagi untuk beberapa game kompetitif atau game FPS seperti PUBG, FF, atau game kompetitif lainnya. Nah, balik lagi ke fitur utama dari Baseus H08 yaitu Immersive Virtual 3D. Jadi ngebuat kita mampu dengerin step musuh atau environment sekitar kita, dan bahkan dalam jarak dekat bisa sampai dengerin musuh saat ganti senjata. Ya tentu untuk beberapa suara tadi bakalan kalian temukan untuk game FPS atau game kompetitif. Dan nggak cukup dengerin aja, kita juga bisa tahu lokasi musuh juga karena katanya suara yang dihasilkan oleh device kita bakalan dibagi menjadi beberapa layer sehingga kita bisa mendengarkan masing-masing suara tersebut. Jadi selain semakin jelas, pastinya di saat bermain game kita jadi lebih responsif dalam mengambil keputusan, bakalan maju atau mundur nih. Setelah nyobain game untuk beberapa waktu menggunakan headset ini, emang kerasa pro aja saat kita menggunakannya untuk bermain game kompetitif. Jadi untuk jarak yang gak terlalu jauh bakalan kedengeran stepnya kayak yang disebutkan di spesifikasinya. Kemudian ganti senjata juga kita bisa dengarkan. Dan bahkan untuk ke front pun juga bakalan kedengeran suara kresek-kreseknya. Jadi lebih antisipasi saat kita bermain gamenya itu lagi kondisi ngeras atau bertahan. Dan dengan adanya fitur Immersive Virtual 3D tadi, emang cocok kalau Baseus H08 ini disebut sebagai headset gaming karena emang fungsinya paling maksimal untuk bermain game. Gak ada delay udah pasti, apalagi adanya immersive sound yang membuat kita bisa membedakan beberapa suara yang dekat dengan kita, pastinya bakalan membuat pengalaman bermain game kita semakin menyenangkan. Nah, untuk kualitas suara wow tadi emang dihasilkan dari driver yang terdapat di bagian kanan dan juga kiri dari headset ini. Jadi untuk bagian kanan dan kiri dilengkapi dengan masing-masing 2 driver. Jadi total ada 4 driver yang tertanam di masing-masing headset ini untuk bagian kanan dan juga kirinya.
dan dengan ukuran 6 mm. Jadi masing-masing punya ukuran 6 mm kali 4. Totalnya ada 4 driver. Sedangkan untuk beberapa TWS atau beberapa headset yang berada di pasaran pastinya punya 2 driver aja di bagian kanan dan juga kiri. Gak lazim, aneh memang kalau dibanding beberapa headset yang berada di pasaran punya 1 driver aja di masing-masing sisinya. Kalau ini punya 2. Tapi kalau secara bentuk masih sangat bisa diterima, nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil. Kalau nggak kepengin mencolok juga bisa ditutupin dengan cover dari drivernya tersebut. Terus ada satu hal lagi yang nggak lazim. Kalau headset ini harus dicas. Dicas? Ini kan headset kabel, kenapa harus dicas? Bener, Baseus H08 ini punya baterai. Jadi baterainya itu 150 mAh yang bisa bertahan sampai 2 jam, sedangkan waktu ngecasnya 1,5 jam. Emang kerasa agak lama, apalagi dengan port pengecasannya masih menggunakan USB Type A kayak gini. Jadi ada konektornya di bagian sini, kemudian dicolokkan ke bagian headsetnya dan harus dicas dengan head charger atau ke laptop atau PC kita. Tapi jadi nggak praktis dong bang, jadi ribet dong dikit-dikit ngecas. Apa bedanya dengan TWS dong? Jawabannya adalah kalau kita menggunakan headset ini tanpa baterai atau misalnya kehabisan baterai, kita tetap bisa mendengarkan kualitas suara terbaiknya. Nah, dengan adanya baterai kita jadi bisa memilih beberapa mode yang ada pada headset ini. Jadi ada 3 mode. Yang pertama adalah mode music, kemudian gaming mode, dan yang terakhir adalah mode movie. Jadi kita bisa mendengarkan suara yang berbeda-beda sesuai dengan kegiatan kita. Kalau mau dengerin musik ya tinggal switch di bagian paling bawah, kemudian untuk bermain game di tengah. Nah, menurutku yang paling penting adalah gaming mode-nya, karena memang kerasa banget saat dipindah dari music mode ke gaming mode, kita bakalan dapetin kualitas suara yang jauh berbeda kalau dibandingkan dengan kedua kegiatan tersebut. Misalnya main game atau dengerin musik, pasti dapetin kualitas suara yang berbeda. Karena kebutuhannya kalau buat main game itu, apalagi kalau bukan dengerin step musuh, karena namanya juga main game kan, game kompetitif. Kalau buat dengerin musik ya kita pasti dengerin beberapa suara atau elemen-elemen musik yang ada pada musik tersebut. Nah, untuk kualitas suara dari movie mode-nya menurutku juga cukup standar, meskipun ada sedikit perbedaan, cuman nggak terlalu kerasa saat dibandingkan dengan music mode-nya. Jadi menurutku juga oke juga, meskipun harus ngecas tapi masih bisa digunakan meskipun dalam kondisi baterai yang habis. Nah, terus kalau misalnya dicas atau dicolokin ke komputer, apa kita bisa dengerin musik juga atau menggunakan headset ini untuk dengerin musik? Jawabannya enggak. Jadi kalau dibuat ngecas ya ngecas saja. Kalau buat dengerin musik ya kita harus colokkan port 35 mm-nya, 3,5 mm-nya ke bagian PC atau laptop kita. Kalau dibilang kurang praktis, iya, memang. Sejauh ini selama kita menggunakan headset dengan kabel kayak gini, pastinya ya ada potensi untuk ruwet atau bulat kayak gini. Cuman jangan khawatir, Baseus H08 ini juga udah dilengkapi dengan pouch kayak gini yang tersedia di paket pembeliannya. Jadi selain kita dapetin beberapa barang kayak ear tips cadangan, terus cover dari drivernya, terus kemudian ada port untuk ngecasnya, kita juga dapetin splitter kayak gini yang bisa kita gunakan untuk ke device laptop kita, dan ada juga pouchnya yang pasti berguna kalau kita lagi buru-buru males untuk beresinnya, udah tinggal diuntel-untel diuntel-untel terus langsung dimasukin kayak gini, udah nggak sampai 1 menit kita udah ready to go, ya kan. Dan untuk desain pouchnya simple kayak onigiri nggak sih, kayak nasi Jepang kayak gitulah. Intinya menarik, cuman kayaknya ini nggak waterproof karena masih materialnya nilon kayak gini. Oke, jadi kesimpulannya di tahun 2021 apakah masih worth saat kita pengen beli headset dengan harga 500 ribuan? Dan dengan beberapa fitur yang sudah aku sebutkan tadi, jawabannya iya kalau untuk bermain game. Cuman kalau untuk kebutuhan casual kayak nonton film atau dengerin musik atau cuman buat teleponan, ada baiknya aku saranin untuk membeli TWS dengan harga yang variatif mulai dari 100.000 sampai 500.000. Jadi disesuaikan aja memang kebutuhan kalian. Kalau kalian gamer yang serius, yang pengen nge-push rank atau pengen latihan yang memang benar-benar proper, kalian bisa gunakan headset ini untuk jadi pilihan gear kalian. Cuman kekurangannya tetap harus ngecas. Cuman kalau buat dengerin musik sih masih bisa meskipun baterainya habis. Dan segitu aja buat video kali ini. Kalau kalian suka produknya atau mau membeli, seperti biasa, cek link pembeliannya di bagian deskripsi. Jangan lupa like jika suka videonya, dislike aja kalau kurang suka, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Support terus DKID untuk subscribe terus DKID untuk support kita terus sampai kembali. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.